Pasta gigi modern itu kan sama aja. Itu dulu kan zaman onta pakai kayu akar-akar gitu. Zaman sekarang kan modern, canggih. Wallahi sampai kiamat air ini tak akan pernah sama nilainya dengan air Zam-Zam. Begitu juga kayu siwa yang sering kita remehkan hari ini, itu tak akan pernah sama dengan pasta gigi modern yang kita pakai itu. Kimia-kimia ini. Makanya gigi kita pada rusak, goyang, dua tua-tua ompong semua. Coba lihat orang-orang Arab, giginya utuh. Kenapa? Siwa. Mewangikan mulut, memutihkan mulut, menguatkan gusi, menerangkan mata. Dan puncaknya fadilah siwa itu apa? Dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Begitu juga dengan candu, Pak, itu ada mudaratnya, hati-hati. Maka semoga yang masih merokok ada niat untuk berhenti. Karena kalau tak ada niat, Pak, jangankan saya, jangankan kiai, jangankan habaib, jangankan ulama, Nabi datang tak berhenti. Jadi hadirin mulai itu ada mudaratnya. Tapi yang masih ngerokok itu banyak-banyak pakai siwak supaya bisa ganti-gantinya. Pas pengen siwak lagi. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Benar, Pak, kalau orang meninggal dunia itu sudah habis rezeki, dia makan semua. Jangan takut mati. Kita doa berkah umur kita. Ya Allah, sisa umurku ya Allah gunakan untuk mencintaimu, gunakan untuk mentaatimu ya Allah. Faham, Pak, ya, sampai di sini ya. Ini agak sedikit serius ngajinya nih, Pak, karena ini benar. Hari ini kita banyak syirik tanpa sadar. Sakit ingat siapa? Ingat Allah apa ingat dokter? Benar, jangan bohong. Orang yang benar iman ya, sakit istighfar dia, astagfirullah. Kadang istighfar sembuh sakit. Sakit sedekah, obat. Sedekah itu obat. Dulu orang-orang dulu yakin sempurna sama Allah. Sekarang nggak yakin lagi sama Allah, hadirin mulia. Dulu hadirin mulia, Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, perutnya sakit. Kata orang-orang waktu itu di Madinah, di Makkah apa di Madinah, wallahu a'lam bishawab, ini obatnya ini, beliau katakan, hadirin mulia, kata orang-orang tua, ini sebuah buah-buahan sejenis delima untuk obat sakit perut ini. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi mencari buah-buahan itu, tidak musimnya waktu itu. Akhirnya di sore hari dia dapatkan buah itu. Ketika buah tadi mau dibawa pulang, di jalan ketemulah Sayyidina Ali dengan seorang nenek-nenek yang sakitnya sama dengan sakitnya Fatimah radhiyallahu anha. Dikatakan, ya Ali, aku sudah keliling mencari buah itu, mau nggak engkau menjual buah itu kepada aku? Mikir, ini buah istri sakit nunggu di rumah, ini nenek sakit juga. Apa kata Sayyidina Ali? Ini buah aku sedekahkan buat nenek, makanlah. Maka beliau pergi lagi cari buah, nggak ketemu, sampai dia pulang dengan tangan kosong. Dia datang bertemu dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anha, dikatakan, wahai istriku, sebetulnya tadi aku sudah temukan obatmu, tapi di jalan ketemu orang yang sakitnya sama dengan sakitmu, lalu aku sedekahkan buah itu. Apakah jawaban Fatimah? Saya juga heran nih, kuasa Allah, tadi sore hari tadi tiba-tiba sakitku hilang, mungkin nih asbab sedekahmu kepada nenek itu. Pak, sakit anak sedekah, Pak, jangan bawa ke rumah sakit langsung. 2 tahun satu orang tabib dari Baghdad buka praktek di Madinah, tutup. Satu orang pun sahabat tak ada yang pergi berobat ke dia. Kenapa? Sahabat kalau sakit ambil air, tiupin Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, 7 kali Al-Fatihah, kemudian diminumkan. Ini obat semua penyakit. Kalau tidak sembuh sakitnya, berarti kita yang dusta, bukan Rasulullah yang dusta. Kita nggak yakin dengan obat. Madu obat, habatus sauda obat, bekam hijamah obat.
Istighfar obat, sedekah, salat, taubat obat, baca Al-Quran obat. Nah, jadi hadirin sekalian, kembalilah kepada amal. Jangan yakin dengan mal, dengan yang nampak-nampak. Yakinlah kepada Allah. Ada kekuatan gaib yang menjumpakan kita hari ini. Ada kekuatan gaib Allah Ta'ala yang memisahkan kita, yang mendekatkan kita, yang menjauhkan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Yakin, everything in the hand of Allah, semua di dalam genggaman Allah. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Sunnah dihidupkan. Jangan remehkan sunnah sekecil apapun itu. Kenapa minum tangan kanan? Itu sunnah. Kenapa pakai siwak? Itu sunnah. 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Maka mulailah hari ini beli siwak. Pasta gigi modern itu kan sama aja. Itu dulu kan zaman onta pakai kayu akar-akar gitu. Zaman sekarang kan modern, canggih. Wallahi sampai kiamat air ini tak akan pernah sama nilainya dengan air Zam-Zam. Sama-sama air. Begitu juga kayu siwak yang sering kita remehkan hari ini, itu tak akan pernah sama dengan pasta gigi modern yang kita pakai itu. Kimia-kimia ini. Makanya gigi kita pada rusak, goyang, udah tua-tua ompong semua. Coba lihat orang-orang Arab, giginya utuh. Kenapa? Siwak. Mewangikan mulut, memutihkan mulut, menguatkan gusi, menerangkan mata, dan puncaknya fadilah siwak itu apa? Dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Begitu juga dengan candu, Pak, itu ada mudaratnya, hati-hati. Maka semoga yang masih merokok ada niat untuk berhenti. Karena kalau tak ada niat, Pak, jangankan saya, jangankan kiai, jangankan habaib, jangankan ulama, Nabi datang tak berhenti. Bener, Pak, saya punya teman perokok banyak. Susah dia nasihati, nggak mau. Kenapa nggak mau berhenti, nggak bisa berhenti? Karena dia nggak pengen berhenti. Bapak-bapak yang ngerokok hari ini ya, kalau bapak katakan ya Allah, aku akan berhenti. Kenapa berhenti? Karenamu ya Allah. Berhenti karena engkau ya Allah, bukan karena sakit, karena ini, karena istri, karena anak. Karenamu ya Allah aku berhenti, pasti berhenti. Saya dulu perokok berat, Pak, waktu masih metal-metal ngerokok. Ketika mulai dapat hidayah, saya ikut pesantren kilat 3 hari di Bali. Setelah itu saya bilang, mulai hari ini saya tidak akan merokok sampai mati. Ya Allah, saksikan aku bersumpah atas namamu, aku tidak akan merokok lagi. Aku katakan sentuh rokok. Wallahi sekarang tak pernah sentuh itu bungkus rokok, saya nggak sentuh. Kalau ada teman saya minta ambilkan bungkus rokok dia, saya ambil pakai kayu, Pak. Ini. Saya nggak sentuh. Benar. Karena saya sudah bersumpah, jangan-jangan saya pegang lagi, kepengen lagi, bahaya. Melanggar sumpah, bahaya. Dari perokok berat berhenti seketika. Kok bisa berhenti? Ada kekuatan besar yang menghentikan, Allah. Bukan karena istri ngelarang, ataupun mungkin karena dokter yang ngasih lihat gambar paru-paru tinggal sebelah nih, Pak. Bapak nggak mau berhenti, mati besok. Baru berhenti itu. Jadi hadirin mulai itu ada mudaratnya. Tapi yang masih ngerokok itu banyak-banyak pakai siwak supaya bisa gantinya. Pas pengen siwak lagi. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Ya, Pak ya. Itu sunnah. Fadilah banyak sunnah. Bapak-bapak istinja diperbaiki. Masuk toilet tandas kaki kiri itu benar, masuk masjid kaki kanan itu sunnah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, berpelukan dari sebelah kanan. Kan ibu-ibu kalau ketemu cipika-cipikan, hai apa kabar, berpelukan dari sebelah kanan itu sunnah. Semua kebaikan dari sebelah kanan. Guru saya pakai jam tangan kanan, saya tanya kenapa pakai tangan kanan, dia bilang kan ini baik. Bukan berarti nggak boleh tangan kiri, Pak ya, boleh. Tapi orang yang terbiasa dengan kebaikan, dengan amalan hadis ini, mulailah kebaikan dari sebelah kanan, dia akan mengamalkan semua yang baik dari sebelah kanan. Ya. Semua siap insyaallah, Pak ya.